Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mekanisme dan analisis konflik. Analisis konflik agraria di Kabupaten Cilacap dengan metode analisis bawang bombay. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Florianus Aser MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Konflik dan Kolaborasi untuk Satuan Nindya Praja pada semester 6. Konflik bisa dialami siapa saja dalam kelompok atau lapisan sosial masyarakat, baik keluarga dan masyarakat lokal, regional, nasional, maupun global. Faktor-faktor penyebab konflik juga meliputi: pertama, eksklusivitas dari pemimpin agama dan penganutnya; kedua, sikap tertutup dan saling curiga antar agama; ketiga, keterkaitan yang berlebihan terhadap simbol agama; keempat, tujuan agama berubah menjadi alat, realitas menjadi sekedar kebijaksanaan; kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Konflik sosial ini dalam sosiologi diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya, konflik vertikal. Konflik vertikal biasanya terjadi karena ketidakpuasan dan ketidakadilan pemerintah atau pemangku kebijakan terhadap masyarakat bawah. Hal ini terjadi karena adanya lapis kekuasaan yang berbeda, di mana yang satu memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau dua individu yang memiliki kesamaan kelas atau golongan sosial. Ancaman konflik horizontal memang menakutkan dan merisaukan kita semua, karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan agama yang selama ini hidup aman dan damai. Dampak konflik vertikal: kerusuhan, pertikaian, mogok atau boikot, permusuhan antar kampung, tawuran, main hakim sendiri, penjarahan, perlakuan berbeda. Dampak konflik horizontal. Dampak positif dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dan menyadari perbedaan pendapat dan kepentingan. Jika konflik dapat diselesaikan dengan baik, justru konflik horizontal dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Dampak negatif dapat menjadi konflik yang besar jika tidak segera diselesaikan, karena biasanya konflik horizontal terjadi di dalam posisi dan kedudukan yang sama. Konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi dana dan lokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menimbulkan pertentangan secara ekstrim dari bagian-bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut. Subkultur kekuasaan. Subkultur kekuasaan merupakan suatu upaya penegakan norma-norma sosial yang melahirkan subkultur lain. Pelaku atau pemeran subkultur kekuasaan adalah pemerintah atau government. Pada dasarnya, SKK berperan mengontrol sumber-sumber dan pengelolaannya agar bisa menghasilkan nilai maksimal tanpa merusak sumber-sumber itu sendiri untuk kemudian diredistribusi kepada warga masyarakat. Subkultur ekonomi. Subkultur ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan nilai di dalam suatu masyarakat. Subkultur ekonomi memiliki fungsi membentuk, menambah, dan mencipta nilai. Kualitas sumber daya, distribusi, kesempatan, dan kemampuan mengolahnya berbeda-beda dan tidak merata, sehingga pada suatu saat di mana-mana terdapat ketimpangan atau kesenjangan. Subkultur sosial. Subkultur sosial dibentuk dari usaha masyarakat untuk berperan mengontrol SKK di hulu dan hilir yang berdampak pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Berikut merupakan penjelasan dari konflik yang terjadi. Faktor-faktor penyebab konflik. Konflik sosial yang terjadi antara petani dengan perhutani di Kabupaten Cilacap dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik antara lain: 1. Perbedaan kepentingan. Dapat dikatakan bahwa masing-masing pihak memiliki bukti kepemilikan lahan dan kronologi atau sejarah tanah yang berbeda.
Hal ini memicu terjadinya konflik, sehingga pihak-pihak yang berkonflik saling mengeklaim dan membuktikan kepemilikan lahan. 2. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik. Kasus yang belum selesai itu terutama sengketa lahan antara warga atau petani dengan perum perhutani. Instansi terkait seperti BPN, Dinas Pertanahan, dan permukiman maupun lembaga lainnya terlihat enggan mensosialisasikan program yang sebetulnya diluncurkan untuk kesejahteraan masyarakat ini. Bukti lainnya adalah hingga saat ini, Pemda Cilacap belum membentuk tim gugus tugas reforma agraria. Wujud ketidakseriusan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan konflik agraria juga terlihat dari mandulnya tim inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IP4T yang dibentuk Bupati tahun 2015 dengan DPRD sebagai salah satu anggotanya. 3. Belum adanya redistribusi lahan di Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah belum memasukkan redistribusi tanah dalam rencana kerja pembangunan tahun 2017. Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Cilacap belum bisa menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di kawasan hutan dan dalam penguasaan perum perhutani. Analisis konflik. Salah satu alat bantu dalam analisis konflik yaitu dengan metode lapisan konflik atau analisis bawang bombay. Onion merupakan bawang yang bisa mencerminkan sebuah konflik, yaitu dengan cara menganalisa lapisan-lapisan dalam konflik. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui apa posisi, kepentingan, dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Resolusi konflik. Jalan tengah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria jika redistribusi tanah tak bisa dilakukan adalah penggarap dan perhutani akan melakukan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem bagi hasil yang diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2018 dan Permen LHK nomor 39 tahun 2017 tentang IPHPS. Tetapi, 2 tahun berlalu program itu urung terlaksana di Cilacap. Pangkal soalnya adalah rendahnya kemauan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik agraria. Oleh karena itu, skema yang bakal dilakukan adalah melalui program izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial atau IPHPS. Mestinya pemerintah kabupaten melalui Badan Pertanahan proaktif untuk berupaya menyelesaikan konflik-konflik agraria yang melibatkan puluhan ribu anggota masyarakat. Pemerintah kabupaten harus segera membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria untuk merespon permintaan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN agar sengketa lahan di Cilacap bisa terselesaikan. Dalam kaitannya dengan cara penyelesaian konflik tanah antara perhutani dengan masyarakat di Kabupaten Cilacap ini melalui cara non-litigasi, yaitu melalui cara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana dua belah pihak yang memiliki tuntutan berbeda membuat suatu kesepakatan melalui kompromi dan konsensi. Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga yang netral, yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Sedangkan konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian konflik tanah sebenarnya lebih banyak datang dari masyarakat. Setiap pihak perhutani mengadakan pendekatan, warga selalu menjauh, bahkan ada yang pergi untuk memanggil warga lain dan datang kembali sambil membawa peralatan berupa benda-benda tumpul untuk mengusir perhutani. Kesimpulan. 1. Latar belakang sengketa tanah di Kabupaten Cilacap bermula pada masa nasionalisasi aset pemberontakan DITII dan pasca tragedi tahun 1965. Di Kabupaten Cilacap ini terdapat beberapa desa hasil bedol desa dengan alasan pengamanan. Mereka dipindah ke satu wilayah baru dengan janji kepemilikan tanah alias tukar guling. Tetapi, lahan yang ditunggu itu tak pernah terrealisasi.
Tanah yang dimiliki warga sekarang bukanlah tanah yang dijanjikan, sementara tanah yang mereka tinggalkan sudah disegel atas nama perhutani. Hal tersebut yang menimbulkan sengketa tanah antara masyarakat dengan perhutani. 2. Dampak dari adanya konflik tanah ini tidak hanya dirasakan oleh warga pelaku konflik, akan tetapi juga warga yang tidak terlibat di dalam konflik. Dengan adanya konflik ini, banyak perubahan yang terjadi pada warga. Warga pelaku konflik selalu diliputi ketakutan, sedangkan warga yang tidak terlibat dalam konflik merasa dibenci oleh warga pelaku konflik karena dianggap tidak mau mempertahankan tanah tersebut. 3. Cara penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pihak perhutani adalah jalur pengadilan, melalui sidang perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cilacap. Dengan demikian, melalui pengadilan, kebenaran-kebenaran yang disembunyikan akan terkuak. Terima kasih telah menonton video kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.